Edelim. Mari kita lanjutkan ya. Seperti biasa, pesan sponsor dulu. Jangan lupa untuk BN, Yorum Yap, sama Pailash. Like, komen, sama bagikan. Nah, sekarang kita belajar kata tunjuk ya. Untuk apa ya? Untuk mengarahkan sesuatu lah. Kita mau bilang ini, itu di bahasa Turki seperti apa. Kalau di bahasa Indonesia dulu mungkin yang seangkatan dengan saya, pelajaran dulu waktu belajar membaca itu kan ini Budi gitu ya. Kayak gitu ya pelajarannya dulu ya. Ini Bapak Budi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sekarang bu ya di bahasa Turki artinya ini. Tetapi kalau saya perhatikan ya, terkadang beberapa kata yang pakai bu itu kalau di Indonesia kan cocoknya itu gitu ya, bukan bukan ini gitu ya. Jadi kita menyesuaikan aja ya. Artinya ini kata tunjuk ya, bisa ini bisa itu sih. Jadinya walaupun kalau di pelajaran resminya bu itu artinya ini, ya kan? Tetapi saya lihat ya dalam beberapa kali gitu konteks tertentu dia lebih cocok kalau di Indonesiakannya itu gitu. Ya, tapi saya nggak bisa pula berikan contohnya sekarang ya, karena ya nggak apa ya nggak ada pula case yang ingat, tapi nanti kalau ada saya dapat nanti saya bisa bagikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah merasa gitu ya bahwasanya mereka pakai bu tapi kalau di kita lebih cocok di Indonesia kan itu gitu ya. Kemudian ada shu dan o itu sama-sama itu, bedanya apa? Bedanya kayak shu ini juga kadang bisa berarti ini gitu ya. Contoh nih yang waktu saya ingat ya, shu anda ya gitu. Suanda kayak gitu. Nah, ini artinya teman-teman kan saat ini ya, kalau di bahasa Indonesia kan right now lah gitu kan, kalau di bahasa Inggrisnya. Jadi an itu momen, saat lah ya. Kalau di Indonesia kan saat gitu ya, tapi bukan saatnya Turki. Kalau saat Turki kan udah jelas jam ya. Kalau kita momen ya, masa masa gitu ya. Da itu pada, su ya. Nah, itu pada masa itu. Tapi kalau dalam percakapan kan Suanda FDIM. Ya, saat ini aku ada di rumah gitu. Nah, di sini su itu bisa berarti ini lebih lebih tepat kalau di bahasa Indonesia. Jadi ya nanti teman-teman menyesuaikan aja. Sampai di sini ada komentar teman-teman mungkin karena ini agak agak lucu juga sih sebenarnya ya. Kayak gitu. Ada yang pernah merasakan seperti itu, terkadang busuo itu tidak selalu artinya sesuai dengan yang ini dan itu gitu. Ya, saya sering juga menemukan gitu ya, cuman yang baru dapat saya ini ya. Kalau bu itu beberapa kali saya nggak cocok kalau diartikan ini ya, diartikan itu baru lebih cocok dan begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau kita mau menunjukkan suatu benda biasanya ya atau sesuatu lah ya, tapi sesuatu itu pasti benda lah ya. Baik dia bendanya berbentuk fisik ataupun yang berbentuk imajiner, kita pakai yang kata tunjuk ini. Bu telepon, ini eh, handphone gitu ya. Jeff telefonu, bu kitab, ini buku kayak gitu. Apalagi yang ada di sini, bu fare ya, ini tikus ya. Ah, kayak gitu, bendanya dekat dengan kita. Kalau jauh, kita bilangnya shu. Kalau lebih jauh lagi dari yang shu tadi, kita o. Dan o itu juga bisa berarti dia. Kayak gitu. Jadi itu dan dia ya sama ya di bahasa Turki. Nah, kemudian yang perlu menjadi catatan juga, di sini untuk sesuatu hal yang spesifik, memang ini nanti ada pelajarannya, tapi langsung saya berikan aja di depan supaya nggak bingung. Terkadang bu itu mungkin teman-teman bertemu dengan bentuk yang lain. Bunu ya. Su itu bentuknya sunu dan o itu bentuknya onu. Kalau onu nih mungkin udah sering juga ya ditemukan. Kalau bunu sunu ini artinya kalau di Indonesia kan itu
sesuatu yang spesifik, jadi lebih cocok kalau kita kasih kata yang di depan ya. Jadi kalau Bu telepon, ini telepon gitu ya. Bunuh yang ini. Nah, berarti kayak gitu ya. Shunu yang itu gitu ya. Jadi dia lebih lebih spesifik gitu ya. Itu aja sih teman-teman ya untuk kata tunjuk ini. Nah, di sini ada beberapa benda. Kira-kira di sini teman-teman yang masih, nah ini bukan pemula semua nih, tapi pemalu semua ya. Nggak ada ya yang benar-benar pemula ya. Yang mau latihan, Bu, kita mau nanya sesuatu dengan kata ne, yaitu apa gitu ya. Bu ne, jawab versene, jawab verin, Lutfen. Bu ne, Bu kita, bu kita, evet. Bu ne, Bu evet. Bu ne, Bu Aslan, aslan, evet. Bu ne, Bu Yol, yol. Oke, tamam. Ya, ini jalan. Kalau jalan yang yol itu sebenarnya dia luas ya, bisa jalan yang benar-benar jalan, bisa juga jalan arti yang apa ya, bukan fisiknya ya, maksudnya saya sedang di way lah kalau di bahasa Inggrisnya ya. Cara berpikir, cara pandang, cara bersikap itu kan bisa juga disebut jalan gitu ya. Jadi kalau yol itu dia lebih luas, benar-benar jalan yang fisik boleh, atau jalan yang tanda kutip lah ya, jalan dalam artian yang lain. Nah, kalau dia yang fisik, biasanya dia sokak atau itu jalannya nggak terlalu besar mungkin ya. Kalau yang besar, saya lupa ya. Jade, Jade, Jade. Nah, oke. Jade Hoja, Jade Tamam, sih. tamam. Hmm, Jade. Iya, Jade, evet. Jade sih kalau udah kasih nama ya. Kalau udah dikasih nama. iya iya. Contohnya kalau di sini di Ponegoro Jadesi gitu. Nah, kalau di sana mungkin beda lagi ya. Kemudian ada lagi sih jalan yang lain ya. Itu tergantung ukuran ya. Kalau nggak salah masih ada lagi beberapa jalan-jalan. Jadi kalau di sini yang Yol itu luas ya, jalannya lebih luas. Nah, itu aja sedikit untuk catatan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai di sini? Atau ada yang ingin memberikan tambahan pengalaman? Tadi ngejam kalau jalan yang Mm-mm. luas itu yang enggak. Kalau yang sempit apa aja? Kalau jalan yang Yol, Yol itu bukan, maksudnya pengertiannya banyak, bukan hanya jalan yang fisik gitu, Kak. Nah, Jadi way kayak kayak apa cara jalan luas? pandang gitu kan, Nah, jalan bukan jalan fisik aja, itu sih bukan artinya lebar gitu ya, bukan ukurannya yang lebar, tapi oh, artinya lebih luas. Tapi kalau maknanya. ya maknanya, tapi kalau dia jalan yang lebih luas dibanding sokak tadi jade gitu ya, ini kan sokak, ini kalau udah sokak jade ini betul-betul jalan ya, betul-betul ada Hmm, wujudnya jalannya itu bisa kita tapaki lah kayak gitu ya. Cuman beda ukuran, ada beda nama dia gitu. Itu aja sih Kak Nisa. Ada ya, lagi ya. Kak Nisa? Terima kasih Ojang. Tadi lagi nggak Hmm. fokus. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak fokus aja, ngerti kok masih. Lagi ngerjain apa Iya. rupanya Kak Nisa? Enggak, lagi baca-baca ini terjemah bahasa Turki juga. Çok güzel, ya nggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah selesai, boleh diceritakan apa yang diterjemahkan. Nah, kita Boleh lanjut tuh. ya. Mm-mm. Ini ada kata tanya ya atau soru eki. Nah, soru eki ini artinya kata tanya yang jawabannya ya atau tidak ya, YT atau yes or no question. Jadi kalau mereka bertanya dengan akhiran-akhiran seperti ini, jawabannya ada dua pilihan, iya atau tidak, itu aja. Nggak ada yang lain gitu. Contoh, nah ini bisa berarti apakah ya jadinya. Ya, kalau akhiran memumimu ini artinya yaitu apakah kalau di bahasa Indonesia. Contoh ya, apakah kamu baik? Nah, jawabannya kan cuma dua ya. Ya, saya baik atau tidak, saya tidak baik.
kayak gitu. Tapi kalau kita pakai kata apa, ini bahasa Turkinya kan ne. Nah, kalau ini jawabannya bisa satu, bisa dua, bisa bisa banyak juga gitu. Contoh, apa yang ada di pikiranmu gitu, ya. Itu kan banyak ya, bisa cuman satu memang, bisa dua, bisa banyak gitu. Jadi kalau ne itu jawabannya beragam. Tapi kalau dia pakai me atau teman-temannya ya mu, mi dan mu itu jawabannya dua. Jadi ini untuk menanyakan sesuatu yang jawabannya iya atau enggak aja gitu. Kayak gitu ya. Jadi i, mi ya, apakah baik? Nah, kan kita jawabnya cuma dua, evet atau hayır, iya atau tidak. Nah, itu bisa digunakan empat akhiran ini ya. Jadi kalau huruf vokal terakhir dari kata yang sebelumnya itu a atau e, kita gunakannya me. Jadi a, e, me. Kalau huruf vokal terakhirnya dari kata yang sebelumnya itu o atau u, kita gunakan mu. Kalau e atau i kita gunakan mi. Kalau e atau u kita gunakan mu. Nah, kayak gitu. Ya, contohnya eh güzel, bagus ya. Contohnya ya, ada HP gitu kan. Bu, kita mau tanya apakah ini bagus? Berarti güzel Mi. mi. Betul ya, güzel mi. Nah, apakah ini bagus? Nah, kayak gitu. Nah, jadi kemudian eh, apakah serius jiddi? Jiddi. Tadi kan jadeh ini jiddi ya. Apakah serius jiddi? Mi. Mi. Iya, sama masih. Ya, kayak gitu aja sih. Nah, kemudian ini kayaknya udah pernah saya bilang sebelumnya. Orang Turki sering juga kalau saya perhatikan untuk memastikan sesuatu, dia mengulang lagi pakai akhiran-akhiran ini juga ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu eh, apa ya? Kayak kayak mencari apa namanya namanya mencari kebenarannya gitu ya. Meyakinkan lah kayak gitu meyakinkan ya. Contohnya apa ya? Öyle mi? Iya, oilemi. Ya, oilemi benarkah? Ya kayak gitu ya. Begitukah gitu ya, oilemi. Hı hı. Atau gini dia contohnya ya, eh band dulu kan waktu yang Instagram atau apa ya pernah diblokir ya yang di Turki ya. Kemudian teman saya gunakan itu aplikasi apa Proton namanya gitu kan, pakai Proton. Nah, jadi kan oh Proton gini ya, Kulandem. Ya, jadi saya pakai Proton gitu. Maksudnya ini aplikasi gitu ya. Nah, saya bisa tanya ke dia memastikan maksudnya Protonmu gitu. Itu bukan berarti kita menanya apakah Proton kayak tadi, apakah iya atau tidak. Jawabannya enggak, tapi iya iya juga sih. Tapi itu apa ya? Respon orang Turki sering gitu ya. Jadi kan hmm, There's bitti, bitti mi. Nah, kayak gitu. Oh, oh, habis ya, udah selesai ya. Nah, kayak gitu kalau di orang Indonesia ya. Jadi bisa berarti kayak iya gitu juga. Makanya ada deal itu kan deal me jadinya ya. Deal itu kan bukan atau tidak ya. Nah, kemudian ini kalau kalau dia mau memastikan kira-kira artinya apakah bukan? Kalau dari teks kan kayak gitu ya. Tapi kalau dari orang Indonesia sehari-hari kayaknya itu nggak selalu gitu. Ini bisa berarti juga iya kan gitu. Padahal sini nggak ada kata-kata iya gitu ya. Kan kita untuk memastikan betulkah begitu kayak gitu ya. Deal me. Iya kan? Nah, kayak gitu kayak memastikan dia gitu ya. Jadi dia bisa mengulang untuk memastikan dengan pertanyaan menggunakan akhiran-akhiran ini gitu. Nah, kayak gini, tamam mah. Nah, kayak gitu ya. Oke ya, gitu ya.
Kira-kira lebih tepat kalau diartikan menurut saya ya, rasanya kalau di bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi kayak iya justru artinya. Hmm. Oh, uzun. Itu jauh ya. Itu tinggi gitu kan. Uzunmu. Oh, tinggi ya. Nah, kayak gitu kira-kira teman-teman ya. Yang saya dapat ya rasanya. Gimana dari teman-teman sekalian? Mungkin ada pengalaman yang mimi ini. Iya benar begitu. Ya, ya begitu sih yang saya rasakan ya Kak ya. Oke, kita lanjut ya kalau sudah sama yang dirasakan. Nah, kemudian juga akhiran ini bisa berarti untuk memilih gitu, pilihan. Memang ada kata atau di bahasa Turki ya, yada atau yoksa. Nah, kayak gitu untuk pilihan. Tetapi dalam percakapan mereka gunakan lebih, bukan lebih banyak, sering ya. Sering menggunakan seperti ini juga. Contoh, ketika dia menawarkan atau memberikan pilihan ya, mau minum kopi atau teh ya, dia bisa bilang memang kahve yada chai atau kahve yoksa chai. Itu kan atau ya. Memang kita dia menanyakan satu di antara itu ya. Dia bisa juga bilang kahve mi chai me yang berarti eh, kopi atau teh gitu. Dalam artian kamu pilih kopi atau teh gitu. Jadi kahve mi chai me. Contoh yang lain kan ben mi ya kan omu. Nah, kayak gitu. Aku atau dia. Nah, kayak gitu ya. Contohnya seperti itu. Bilgisayar me teleponmu ya, kayak gitu. Jadi itu menanyakan atau gitu ya. Jadi komputer atau HP gitu. Atau kamu pilih deh gitu kan, komputer atau HP gitu. Jadi dia nggak pakai kata yang memang atau dalam pengertiannya, tapi dia gunakan akhiran yang ini, yang seolah-olah artinya apakah kopi, ya, apakah teh gitu ya kalau ditekskan, tetapi dalam maksudnya adalah kopi atau teh. Nah, kayak gitu. Jadi jangan heran kalau dalam percakapan ini adalah bentuk untuk menanyakan pilihan gitu. Sampai di sini ada yang apa nih? Ada yang nggak jelas, teman-teman? Jelas ya? Oke. Oke, nanti. Nanti ada lagi sih yang lebih luas ya. Jadi sebenarnya dalam percakapan bahasa Turki atau dalam kalimat bahasa Turki kalau kita perhatikan ya, kata-kata ini sebenarnya menentukan, makanya mereka buat seperti ini. Nah, ini keunikannya ya. Jadi mereka itu kata yang didahului oleh akhiran-akhiran ini itu yang diberi penekanan, kemudian itu yang dimaksudkan untuk kita tentukan pilihannya gitu. Contoh ya, contoh ini udah agak luas sih, biasanya nggak sampai sebegini, tapi karena saya lihat teman-teman bukan terlalu pemula ya, mungkin ini bisa berguna lah bagi teman-teman. Contohnya ya, kalau kalimat ini, ini apa artinya teman-teman? Beni bekliyor musun. Beni bekliyor musun. Apakah kamu menunggu saya? Ya, apakah kamu menunggu saya? Apakah kamu menunggu saya? Nggak, apa namanya? Kepanjangan kalimat bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini ya. Apakah kamu menunggu saya? Ini jawabannya adalah ya, iya, saya menunggu kamu atau tidak, saya tidak menunggu kamu. Tetapi kalimat ini bisa berubah nih dalam percakapan menjadi seperti ini.
Ini bisa di copy nggak ya? Oh, bisa. Cok Guzel. Benimi. Bekliorsun. Nah, kalau ini apa artinya teman-teman? Sama. Sama, tapi beda yang dipastikan gitu, gak? Apakah saya yang kamu tunggu? Iya. Kalau di kalimat pertama, kita menanyakan, kamu menunggu, maksudnya bukan seperti juga, itu kalimat norm biasa lah ya, kalimat yang biasa. Kayak tadi, apakah kamu menunggu saya? Ya, saya menunggu kamu. Tidak, saya tidak menunggu kamu gitu. Tapi di kalimat kedua, dia memastikan, apakah saya yang kamu tunggu atau Yang yang kamu lain? tunggu. Jadi Mhm. dia memastikan bahwasannya yang kamu tunggu ini aku atau dia gitu, atau yang lain, atau ada orang yang lain gitu. Kenapa? Karena me-nya itu diletakkan setelah objeknya, setelah Benny ini gitu. Nampak ya bedanya ya? Memang Mhm. secara umum kalimat ini sama pengertiannya. Apakah kamu menunggu saya juga kalau secara apa ya, secara umum. Tapi di kalimat kedua dia maknanya berbeda. Dia memastikan benar-benar aku nggak yang kamu tunggu. Makanya kalau kalimatnya eh, Beni Savior Musun dengan Beni Mi Savior Sun. Nah, itu beda artinya. Kira-kira kayak gitu ya. Beda maknanya. Jadi kalau diletakkan mi-nya itu apa namanya? Mi dan teman-temannya itu yang sebelumnya itulah yang dipastikan. Nanti banyak lagi kalimat-kalimat yang lain mungkin teman-teman bisa lihat nanti ini pindah-pindah dia ini. Itu kalau saya perhatikan sering tuh lompat-lompat kemana-kemana. Nah, jadi kuncinya adalah eh, di mana dia diletakkan itu memastikan kata yang sebelumnya gitu. Artinya gini ya, lebih spesifik dia lebih memberikan penekanan yang yang yes or no-nya yang di sini gitu. Udah jelas orangnya menunggu nih. Kalau ini kan Baekli or Soon. Orangnya udah jelas menunggu ya. Kamu udah jelas menunggu. Cuma siapa nih yang kamu tunggu? Aku atau siapa? Ya, atau yang lain? Nah, kayak gitu. Orangnya udah jelas menunggu, tapi yang dipastikan adalah aku atau bukan gitu. Jadi kalimatnya tidak general lagi, dia kalimatnya tidak umum, tapi udah lebih memberikan makna yang spesifik terhadap pilihan tadi, kayak gitu ya. Ya itu sih teman-teman ya. Sampai di sini ada yang kurang jelas teman-teman karena saya lihat kan ini udah